Kabarnya, isu santernya, FIFA sudah membatalkan event Piala Dunia Under-20 di Indonesia gegara ribut dan ramainya penolakan keikutsertaan Israel di turnamen ini. Padahal, Israel sudah lolos sejak Juni tahun lalu, karena Israel menjadi salah satu tim yang lolos di semifinal di Piala Eropa Under-19 yang dipastikan memberi garansi dan tiket langsung bisa ikut di Piala Dunia Under-20 yang rencananya diselenggarakan di Indonesia pada bulan Mei dan Juni tahun ini. Adapun kenapa Indonesia bisa lolos? Karena Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Under-20 itu. Sebagai tuan rumah, secara otomatis bisa ikut lolos langsung di putaran 24 besar tanpa melalui babak penyisian sebelumnya. Tetapi semua itu kabarnya sirna sudah. Dikabarkan, FIFA bukan hanya membatalkan drawing di Bali pada tanggal 31 Maret mendatang, tetapi juga membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia Under-20 di Indonesia dan memindahkannya turnamen itu ke Peru. Bahkan sebelumnya Argentina dan Qatar dengan cepat merespon siap menjadi tuan rumah bila akhirnya turnamen itu batal diselenggarakan di Indonesia. Kenapa banyak negara berebut ingin menjadi tuan rumah di Piala Dunia? Ya, setidaknya keuntungan ekonomi ratusan triliun rupiah sudah di depan mata. Karena jutaan mata dan kunjungan ribuan supporter yang datang akan memberi dampak besar terhadap ekonomi. Selain itu, Indonesia juga akan semakin dikenal. Juga akan memberi peluang menaikkan derajat persepak bolaan Indonesia yang sampai sekarang masih saja berkutat di peringkat 150-an. Keikutsertaan Israel di Piala Dunia Under-20 itu mulai merebak menjadi masalah dan kontroversial sejak di awal tahun ini. Presidium Alumni 212 atau dikenal PA 212 sudah mengancam akan menggelar demo dan mencegat tim Israel yang di bandara bila Israel dibiarkan mengikuti turnamen. PKS, Ganjar Pranowo, calon presiden potensial, dan gongnya adalah ketika Gubernur Bali yang menolak melalui surat Kemenpora. Akibatnya, FIFA membatalkan drawing atau undian peserta yang akan diselenggarakan di Bali 31 Maret ini. Alasan penolakan Israel ini bukan karena agama katanya, tetapi karena alasan kemanusiaan. Israel sebagai negara penjajah, sesuai amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, termasuk alasan mengekor Presiden pertama Soekarno yang pernah menolak pertandingan Indonesia melawan Israel di ajang Piala Dunia sebagai bentuk solidaritasnya terhadap Palestina. Bahkan, Bung Karno juga melarang Israel mengikuti event Asian Games pada tahun 1962 di Jakarta. Di masa itu, di tahun 1960, penolakan Indonesia terhadap Israel masih sangat relevan. Karena Palestina di masa itu masih sepenuhnya dijajah Israel. Palestina belum merdeka. Tetapi menjadi tidak relevan ketika Palestina sudah merdeka sejak 1988. Palestina sudah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Makanya, Duta Besar Palestina mengatakan, Palestina tidak dalam posisi menolak atau menerima, karena Indonesia harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh FIFA. Jelas sekali, Palestina tidak mendorong Indonesia menolak tim Israel di Piala Dunia. Artinya, Palestina tidak memerlukan heroisme Indonesia membela dan solider terhadap bangsa Palestina dalam hal sepak bola ini. Di Indonesia, para elit seringkali kesulitan memisahkan antara persoalan politik dan persoalan lainnya seperti agama dan kini olahraga. Sekalipun benar bahwa Israel adalah negara penjajah dan mengokupasi wilayah Palestina, tetapi dunia mengakui Israel sebagai sebuah negara, sehingga dalam banyak aktivitas dan forum-forum olahraga, politik, dan lain-lainnya, Israel bisa terlibat
dalam semua forum-forum internasional. Israel oleh dunia dinyatakan sah dan diakui sebagai sebuah negara. Hal yang sama dilakukan oleh FIFA. FIFA tidak mungkin melarang-larang Israel ikut di event sepak bola karena Israel dinyatakan dunia sebagai negara berdaulat, bukan negara jadi-jadian. Oleh karenanya, FIFA sangat berhak untuk mengkaji ulang atas penolakan elemen-elemen di masyarakat Indonesia atas keikutsertaan Israel di Piala Dunia Under-20 ini. Apalagi dalam banyak sisi, Indonesia merupakan sebuah negara di bidang sepak bola tidak diperhitungkan. Dan sepertinya FIFA hanya mempertimbangkan Indonesia sebagai negara yang mempunyai penduduk besar dan penggemar sepak bola yang cukup besar pula. Bila benar akhirnya FIFA memindahkan turnamen Under-20 ke Peru atau ke negara Argentina atau ke Qatar, selesai sudah harapan dan cita-cita Indonesia mendunia di olahraga sepak bola. Bahkan sanksi dari FIFA juga sudah mengintai, yaitu denda yang tinggi dan larangan mengikuti turnamen FIFA dalam kurun waktu tertentu. Indonesia sepertinya akan kehilangan masa depannya di bidang sepak bola. Indonesia akan kehilangan momentum untuk mensejajarkan dengan negara maju dan negara hebat, setidaknya di bidang sepak bola. Dan selama beberapa tahun ke depan, Indonesia akan terkucil di bidang sepak bola. Ini harga yang terlalu mahal yang harus dibayar. Yang terbayang di pikiran saya, bila pun Indonesia tetap bisa bermain sepak bola, hanya berskala sepak bola tarkam, sepak bola antar kampung, atau skala yang paling banter turnamen antar kota, atau turnamen sepak bola tarkot yang tidak diakui oleh FIFA. Sungguh amat menyedihkan bila FIFA membatalkan turnamen sepak bola Piala Dunia Under-20 di Indonesia yang tidak lebih dari 2 bulan ke depan ini.